Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita surah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia, maka sudah seharusnya bagi setiap keluarga muslim untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang membersamainya. Untuk itu, kalau kita cermati di sekitar 10 tahun terakhir, di mana terjadi fenomena di Indonesia, di mana banyaknya lembaga-lembaga Al-Quran, mulai dari pondok pesantren hingga sekolah-sekolah umum, seakan berbondong-bondong untuk mengintegrasikan dengan Al-Quran, dengan tafsirul Quran. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang positif mengenai perkembangan ghirah umat muslim Indonesia terhadap Al-Quran. Terlebih lagi adanya acara televisi di bulan Ramadan yang menampilkan beberapa anak kecil yang masih lucu, masih mungil, dengan baiknya, dengan lantunan yang sangat indah, menghafalkan Al-Quran di depan dewan juri dan di depan jutaan umat Islam. Bagi orang tua, tentunya melihat pemandangan yang seperti itu adalah pemandangan yang sangat menyentuh hati, dan tentu ini menjadi dambaan bagi setiap orang tua. Akan tetapi pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana usaha kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak kita sebagai penghafal Al-Quran? Apakah di rumah kita sudah diberlakukan kebiasaan untuk tilawah Al-Quran, misalkan rutin setiap hari, atau hanya menuntut anaknya saja yang hafal Al-Quran tanpa diimbangi dengan orang tuanya yang memberikan contoh bagaimana orang tua juga bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Maka inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan kita. Keinginan kita hanya bukan sebatas keinginan, kita tahu di dalamnya ada kebaikan. Terlebih lagi generasi milenial sekarang ini, generasi yang serba digital. Orang asing bebas untuk memberikan pengaruh kepada anak kita. Terlebih anak kita dibekali gadget, dibekali smartphone yang darinya bisa diakses berbagai hal yang lebih cenderung kepada hal-hal yang kurang baik. Maka dari itu, untuk menanggulanginya, maka hendaknya generasi kita seharusnya kita dekatkan dengan Al-Quran. Kita sekolahkan di sekolah yang memiliki kurikulum Al-Quran. Kita aplikasikan kebiasaan Al-Quran juga di dalam rumah kita. Maka sebenarnya menghafal Al-Quran ini adalah sesuatu yang insya Allah mudah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam surat Al-Qamar sebanyak 3 tempat atau 4 tempat, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran ini untuk diingat, maka adakah yang mengingatnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya Al-Quran ini meskipun berbahasa Arab, bahasa yang barangkali tidak kita pahami, tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hambanya yang hatinya suci, bersih, tanpa sedikit dosa, agar bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dengan jaminan ini harusnya kita tidak perlu khawatir bagaimana ketika menghafal Al-Quran.
yang harus kita pikirkan adalah kemudahan yang Allah berikan dalam kita menghafalkan Al-Quran. Menghafal Al-Quran sebenarnya sangat mudah, apalagi bagi anak-anak dan bagi semua kalangan. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana semangat yang ada dalam diri kita. Saya ambil contoh seperti kita mendengarkan lagu-lagu yang barangkali kita suka. Satu kali, dua kali, barangkali kita hafal baru refnya saja. Akan tetapi ketika sudah puluhan kali, kita pun akan ikut bernyanyi ketika mendengarkan lagu tersebut. Kurang lebih seperti itulah Al-Quran yang sering kita perdengarkan. Apalagi kita mendengarkan qori-qori yang dengan suara yang bagus, dengan tajwid yang bagus, dengan pengucapan huruf yang bagus, dan tentu kadang-kadang dengan isakan tangis yang sangat menyentuh hati. Itu akan sangat memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran. Cukup kita ulang-ulang saja mendengarkan, maka insya Allah lama-kelamaan akan hafal. Seperti itulah filosofi menghafal. Membaca dengan berulang-ulang kali atau mendengarkan dengan berulang-ulang kali, insya Allah kita akan lama-lama kita akan menghafalnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan keinginan kita, usaha kita untuk mendidik generasi kita menjadi generasi Qurani. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb. Astaghfirukum wallahu a'lam bissawab. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.